Saudaraku sekalian yang kekasih, kita pasti membutuhkan Tuhan, kita pasti memerlukan Tuhan. Dan memang mestinya kita bisa menyadari dan menghayati bahwa Tuhan itu kebutuhan kita lebih dari oksigen yang kita hirup, lebih dari nafas yang kita hirup, lebih dari darah yang mengalir di tubuh kita, lebih dari air yang kita butuhkan untuk dapat kita minum. Itulah sebabnya dikatakan dan kita sering mengatakan bahwa Allah itu segalanya bagi kita. Tuhan itu segalanya. Dengan demikian, jika benar kita memang membutuhkan Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari segala sesuatu, maka Dialah yang menjadi prioritas kita. Tidak ada prioritas lain selain Dia. Bahkan mestinya tidak ada kata prioritas. Sebab kalau ada kata prioritas berarti ada urut-urutan. Mestinya kita bisa berprinsip bahwa Tuhan satu-satunya yang kita butuhkan. Seperti pemazmur berkata di Mazmur pasal 73, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 26. Sehingga kita bisa berkata, hanya Engkau yang kuingini. Kedengarannya ini berlebihan, saudara. Tetapi cobalah pakai logika, saudara. Pakai logika. Logika yang sehat. Cobalah pakai logika yang sehat. Anda bisa punya rumah besar, mobil mewah, uang banyak, kenalan jenderal. Tetapi kalau tulang belakang saudara itu bermasalah, saudara tidak bisa bangun. Menggeliat pun sakit. Itu siksaan. Hanya tulang belakang, ada beberapa ruas patah saja. Anda tidak bisa bangun. Nah, begitu rentannya hidup manusia. Ya, saudara, tidak usah sampai sakit kanker, tumor, lupus, leukemia. Anda sakit gigi saja dalam stadium tertentu. Kepala saudara nyut-nyut. Anda nggak bisa bangun tidur juga. Tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Saudaraku, kita bisa memagari diri dengan tembok rumah yang tinggi, CCTV yang jumlahnya puluhan. Bukan hanya hansip, tapi juga aparat keamanan seperti polisi atau tentara yang bisa mengawal rumah kita. Oh tentu kenalan jenderal-jenderal, bukan jenderal tapi jenderal-jenderal. Tetapi kalau tiba-tiba kompor meledak di dapur, itu juga sudah selesai. Benar saudaraku. Anda boleh terlindungi oleh pengawalan security, kanan kiri Anda dalam kendaraan dikawal. Tapi kalau ada trailer yang kemudinya mabok atau ngantuk, selesai saudara
gasak jatuh dari tol layang yang ketinggiannya bisa 8-10 meter. Habis, saudara. Habis juga. Apa sih kuatnya kita? Makanya ya saudaraku sekalian, kita ini harus rendah hati, saudara. Rendah hati. Dan mengakui bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan. Selain itu, saudaraku sekalian, hanya Tuhan yang kita butuhkan. Maka pikiran kita tidak boleh kotor, harus bersih. Jangan ada benci, dendam, sakit hati, atau pikiran jorok, porno, najis, cabul, atau keinginan-keinginan tertentu yang belum tentu Tuhan kehendaki, apalagi yang jelas Tuhan tidak kehendaki. Ya, bukan keinginan-keinginan yang secara hukum salah. Anda mengingini mobil kan tidak salah. Tapi kalau itu belum waktunya dan memang bukan bagian kita kan jadi salah. Pikiran kita harus dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan saja. Ini tidak akan mengganggu aktivitas kegiatan kita, saudara. Tidak akan. Ya, kalau kita benar-benar mengakui, menyadari bahwa Tuhan satu-satunya yang kita butuhkan, kita kan pasti selalu memikirkan Tuhan dan dampaknya saudara tahu dua. Kita akan sulit berbuat dosa. Bisa, tapi sulit. Sulit mengucapkan kata-kata yang bisa merusak nama baik orang atau menyakiti orang di sekitar kita. Dulu kita itu boros dengan kata-kata yang sia-sia yang menyakiti orang. Sekarang jangan. Yuk kita bertobat, kita berubah. Yang kedua, selain kita bisa hidup suci, yang kedua, kita bisa jauh lebih tenang, bahkan benar-benar tenang dan teduh menghadapi segala persoalan-persoalan hidup. Allah Bapak juga sadar, maksud saya tahu, merasa ya. Maaf ya, kata sadar tidak tepat ya untuk Allah ya. Itu kita ya, kalau sadar itu manusia, maaf ya Tuhan. Bapak itu tahu kalau kita itu menjadikan dia Elohim Yahweh Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang kita perlukan. Beralama syakana. Ayo saudaraku, kita sadar yuk, hanya Tuhan yang kita perlukan. Yuk kita penuhi pikiran kita dengan Tuhan. Tuhan saja. Tidak usah diucapkan. Kalau kita ucapkan malah orang mungkin juga tidak suka, kita dianggap kurang waras saudaraku. Tuhan saja yang kita butuhkan. Tuhan saja yang kita perlukan. Tuhan juga tahu, merasa bahwa kita menjadikan dia satu-satunya yang kita butuhkan. Makanya kita bisa berkata, Engkau gunung batu perlindungan. Engkau kota benteng perlindungan. Engkau gunung batu pertolonganku Tuhan. Kau satu-satunya Tuhan. Nah setelah itu kita terus bertumbuh bisa menjadi kekasih Tuhan saudara. Nah ini luar biasa. Jadi kekasih Tuhan. Nah kalau sudah begitu kita akan merindukan Tuhan saudara.
kita akan merindukan Tuhan. Dan makin kita bisa menghayati bahwa dunia ini bukan rumah kita. Makin bisa menghayati dunia ini bukan rumah kita. Ya, kita akan merasakan sukacita, saudara. Karena ada yang membentengi kita, melindungi kita. Ya, tadi waktu kita nyanyi, Kau Allah, Bapa, ya, Allah Bapa kami kekal selamanya. Aduh, rasanya jadi anak Allah itu luar biasa. Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Ya, saudaraku. Oke, baik. Ini pesan dari Bapak bagi saudara dan saya di kesempatan ini, ya. Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya, engkau satu-satunya, harta milikku berharga, berharga di hidupku, Bapa di surga. Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan, Tuhanku Yesus Kristus. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Masena kata masena kita mosona. Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku Tuhan Yesus boleh datang memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus. Bila ku boleh datang, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus. Bapa, kami akhiri doa bersama ini dengan ucapan syukur untuk berkat-berkat yang telah kami terima dan suasana doa yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.